Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education? Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua berkaitan dengan wacana pemerintah ingin menjadikan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional yang akan ditetapkan di tahun ini, di 2024. Nah, pertanyaannya, apakah kurikulum Merdeka ini sudah siap menjadi kurikulum nasional? Karena yang saya dengar di lapangan, banyak para guru yang merasa keberatan kalau kurikulum Merdeka ini jadi diimplementasikan ke setiap sekolah. Karena apa? Karena banyak guru yang merasa bahwa kurikulum Merdeka ini menjadikan diri mereka itu bagaikan robot gitu, yang harus banyak mengisi administrasi-administrasi yang kadang nggak diperlukan gitu dalam hal mendidik anak-anak didiknya. Nah, disinilah akhirnya saya merasa kenapa sih tujuan dari kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu tidak pro terhadap para pendidik maupun para peserta didik. Ini yang kadang saya jadi bingung gitu ya. Apalagi yang menjadi Menteri Pendidikan saat ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi itu bukan di bidang pendidikan, tapi di bidang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia pendidikan. Nah, kalau saja orang-orang yang seperti ini berkecimpung di dunia pendidikan, bisa dibayangkan hasil dari keputusan mereka yang intinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di negeri ini. Karena bagaimana kita ingin mengharapkan ya kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin meningkat dari hari ke hari, kalau orang-orang yang menjadi penentu kebijakan bukanlah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Apalagi ini di dunia pendidikan yang kita tuh nggak bisa main-main gitu di sini. Karena apa? Karena yang namanya dunia pendidikan pasti hubungannya itu dengan masyarakat luas. Jadi ketika kita salah mengambil keputusan, maka kesalahan itu akan ditanggung oleh semua warga negara di negeri ini. Nah, inilah yang saya melihat bahwa pemerintah tuh sepertinya tidak serius gitu ya dalam menangani masalah terutama di dunia pendidikan. Bayangin ya, masa reformasi ini sudah begitu panjang gitu waktunya. Kita sudah merasakan yang namanya masa reformasi ini lebih dari 2 dekade. Tetapi coba kita lihat apa hasil dari masa reformasi yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Apakah pendidikan di Indonesia ini semakin menjadi membaik atau malahan sebaliknya? Karena saya lihat, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, saya melihat langsung gitu di lapangan bahwa kurikulum yang selalu berubah-ubah seperti saat ini menjadi beban gitu bagi orang-orang yang berada di lapangan. Karena mereka bukan sibuk dalam mendidik, tapi mereka sibuk untuk beradaptasi. Nah, sekarang tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu kan kita ingin mendeliver knowledge kepada anak-anak didik kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan hal itu, kita malah disibukkan dengan hanya mengisi administrasi-administrasi yang kadang nggak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan. Akhirnya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita? Sangat disayangkan ya, ini yang namanya usia sekolah itu dari SD, SMP, SMA, 12 tahun lamanya. Masa sih kita mau mengisi hal-hal yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia pendidikan kepada anak-anak didik kita? Padahal masa-masa itu adalah masa-masa golden age, di mana anak-anak kita ini membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Nah, tetapi ketika itu mereka tidak dapatkan, akhirnya masa-masa golden age anak-anak kita itu ya lewat begitu saja. Nah, ini yang kadang kita nggak memikirkan sejauh itu gitu. Kita hanya fokus terhadap
bagaimana kurikulum itu harus ada yang namanya perubahan. Katanya sih menjadi lebih baik, tetapi kata siapa? Ya. Kadang yang namanya kurikulum ketika berubah itu tujuannya bukan ingin memperbaiki kualitasnya, tetapi hanya menjadi program mercusuar. Paham ya, program mercusuar itu apa ya? Ya ini sudah menjadi rahasia umum lah. Ya kesannya dengan kita merubah kurikulum secara drastis, nama kita akan dikenang gitu. Ya, nama kita akan dikenang bahwa kita ini adalah melakukan suatu perubahan. Nah, tetapi ketika perubahan itu diniatkan bukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita, hanya agar nama kita saja yang dikenang, ini yang menjadi masalahnya gitu. Pasti anak-anak kita lagi yang menjadi korbannya. Akibat ego kita sebagai orang dewasa gitu, yang bukannya mementingkan kualitas pendidikan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Malah kita ingin nama kita yang dikenang. Nah, seharusnya yang namanya kurikulum, pemerintah itu harus duduk bareng. Kenapa harus duduk bareng? Karena kita harus membuat sebuah blueprint pendidikan. Ini tujuan pendidikan di Indonesia ini mau dibawa kemana? Ya. Apakah mau dibawa ke Blok M, mau dibawa ke Tanjung Priuk, atau mau dibawa ke Bandung? Jadi jangan ketika ada Menteri Pendidikan ingin membawa tujuan pendidikan kita ke Bandung, tiba-tiba di tengah jalan berbelok ke Tanjung Priuk. Akhirnya orang-orang yang ada di dalam, misalnya saya ibaratkan kita warga negara Indonesia ini berada di dalam satu bis lah, kita sebagai penumpang. Nah, si supir ini, Menteri Pendidikan ini, awalnya ingin membawa kita ke Bandung. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, karena supirnya harus gantian, bukannya kita dibawa ke arah yang sama, malah di tengah jalan, ya mungkin dia lagi kebelet atau apa, berbelok arah gitu. Misalnya ke arah yang lain, ke Tanjung Priuk. Jadi, kapan kita sampai ke Bandung kalau setiap Menteri Pendidikan diganti, selalu berubah arah tujuan pendidikan kita. Ya, makanya saya tadi bilang di awal ya, kita sepertinya tidak serius gitu dalam mengelola bidang pendidikan ini. Kita hanya sekedar ya bermain di kulitnya saja gitu. Tetapi kita tidak berusaha untuk melihat substansinya apa pendidikan itu. Karena yang namanya pendidikan itu harus bisa merubah manusia yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Ya. Mereka lebih mengenal diri mereka sendiri. Akhirnya dengan mereka mengenal dirinya mereka sendiri, mereka tahu mereka bisa berkontribusi di bidang apa. Seharusnya pendidikan itu menyentuh ke arah sana. Bukan lagi hanya sekedar kita membahas kurikulum yang tidak ada tujuannya gitu untuk mengasah potensi anak-anak didik kita. Akhirnya nggak heran gitu ya kalau misalnya saya lihat PISA lah sebagai tolak ukur ya kualitas pendidikan dunia gitu. Kita selalu berada di peringkat yang terbelakang. Nah, bagaimana kita dapat berkompetisi dengan negara-negara lain dalam hal kualitas sumber daya manusia? Kalau saja ya, pendidikan ini kita anggap sesuatu yang main-main. Jadi nggak heran tuh banyak anak-anak pintar di Indonesia itu yang merasa tidak dihargai kepintarannya di negeri sendiri, akhirnya mereka pindah warga negara. Ya kita kan sudah lihat ya berita-berita ya di belakangan hari ini gitu, banyak warga negara Indonesia yang pindah warga negara menjadi warga negara Singapura gitu. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa di Singapura ini memiliki kejelasan gitu dalam hal kualitas kehidupan dibandingin di negerinya sendiri. Kalau ini terus berlangsung ya kita bakal ditinggalkan gitu oleh orang-orang pintar yang ada di negeri ini. Nah terus negeri ini akhirnya tidak memiliki lagi orang-orang pintar tersebut. Jadi siapa yang mau membangun negeri ini, itu yang menjadi masalahnya. Nah ini mungkin jadi PR kita bersama ya. Saya tidak akan menyalahkan satu atau dua pihak gitu. Ya. Tetapi di sini menjadi sebuah PR bersama.
agar kita lebih serius lagi dalam memikirkan dunia pendidikan. Karena kalau bukan kita yang mau memikirkannya, siapa lagi? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkannya dari awal sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.